Sekarang perkara 19 yang terakhir pada sesi ini. Silakan perkara 19, sampaikan pokok-pokoknya. Ya, perkara 19. Tadi kan Anda sudah mengetahui bagaimana cara menyampaikannya supaya pokok-pokoknya saja. Baik, Yang Mulia. Yang pertama saya menyampaikan begini, perbaikan permohonan saudara diterima di hari Senin tanggal 18 ya. Izin Yang Mulia, perbaikan tanggal hari Senin tanggal 21 Desember Yang Mulia. Oh, 21 Desember pukul 11 itu. 11.31 ya. Baik. Ini pemohonnya Dr. Andes Agustinus dan Gregorius ya. Iya Yang Mulia. Baik, kuasa hukumnya siapa? Saya atas nama Kristo Lawrence Sanaki Yang Mulia. Kristo Lawrence, terus Sanaki. siapa lagi? Rekan saya Nimrod Androiha. Nimrod Androina. Iya. Kemudian ada Dr. Nimoro Rodi, belum? Di luar. Yang hadir dua, Kristo sama Nimrod ini. Iya Yang Mulia. Terus ada John Siregar. Ada. John Siregar belum tanda tangan loh. Ya. Surat kuasa ada John Siregar, tapi di perbaikan permohonan belum tanda tangan. Ini masih menjadi kuasa apa tidak? Masih Yang Mulia. Masih. Ini supaya tanda tangannya nanti dilengkapi ya. Baik, silakan sampaikan. Baik Yang Mulia. Ya. Jadi ini yang kontainer-kontainer ini yang dari permohonan 24 itu akan diverifikasi dan ini belum bisa disahkan sekarang. Yang sudah ada aja nanti disahkan, ya. Ini akan diverifikasi, nanti pengesahan yang ini bersamaan dengan pengesahan bukti dari termohon dan pihak terkait, ya. Baik. Sudah tidak usah dimasukkan, ditaruh di situ aja, nggak usah dibawa ke sini. Mengganggu jalannya revolusi nanti kalau itu. Maju terus. Ayo silakan. Baik Yang Mulia. 19. Terima kasih. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, Kami itu akan dianggap dibacakan itunya. Ya. Langsung aja identitasnya. Kami akan membacakan identitas kami yang bertanda tangan di sini yaitu Dr. Andes Agustinus Nigada Pawole selaku calon bupati yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 3 RT 4 RW 3 Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waika Bubak. Dan selanjutnya Bapak Gregorius HBL Pandago SE selaku wakil bupati, calon wakil bupati yang beralamat di Kampung Sawah RT 7 RW 4 Kelurahan Kampung Sawah Kecamatan Kota Waika Bubak. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020 nomor urut 3. Kami akan langsung saja pada bagian Ya, pokok dari permohonan, dalil Yang Mulia. alasan permohonan ya. Jadi yang saudara bacakan ini perbaikan permohonannya ya. Iya Yang Mulia. Tadi saya katakan ada seorang kuasa hukum yang belum tanda tangan ya. Masih kurang satu nanti Ya, kurang kami Yang satu. Mulia. Ya. Jadi kita langsung aja Yang Mulia pada bagian Jadi pokok permohonan. di surat kuasa ada tanda tangan, tapi di dalam perbaikan permohonan satu orang itu belum tanda tangan ya. Ya, baik. Jadi yang dibacakan ini perbaikan permohonan ya. Perbaikan KPU-nya permohonan, ya. supaya Anda menyimak. Silakan, alasan permohonannya apa? Yang Mulia, sebelum menyampaikan pokok permohonan, kami ingin menyampaikan rincian dari dalil kami yang telah kami sampaikan dalam permohonan Yang Mulia. Gimana? Kami mau melakukan rincian dan penegasan terhadap dalil yang kita sampaikan tanpa merubah substantif yang telah kami sampaikan dalam permohonan. Ya, kalau gitu sudah termasuk substansi itu. Kalau merinci itu perincian sudah ya. substansi. Ya, kalau ringkasannya sih nggak apa-apa. Ya, penegasan Yang Mulia. Penegasan juga itu namanya sudah perubahan. Kalau typo itu misalnya tulisan perolehan, Ya. tapi P-nya diganti berolehan, diganti P-nya, itu boleh. Ya, ada perubahan masalah tahun juga, kami ada typo, kita akan perbaiki Yang Mulia. Ya, kalau typo masih diperbolehkan.
Dan juga Ya. nama desa yang seharusnya kelurahan kami tulis desa. Kalau itu kelurahan jadi kecamatan itu juga sudah perubahan Desa, substansi. dia kami tulis desa, seharusnya kelurahan. Apa? Ditulis desa tapi kelurahan. Ya, enggak. Itu juga obyeknya juga sudah salah. Di- Nanti kita pertimbangkan, Oke, baik. ya. Makanya ini kan perselisihan hasil itu harus akurat. Baik. Sejak awal makanya Anda diperbolehkan untuk mengubah substansi pada waktu 33 kali 24 jam yang kemarin. Itu masih boleh mengubah. Ya. Dan pengubahannya juga hanya satu kali. Ada permohonan awal masuk, diubah dalam 3 kali 24 jam, ada yang mengubah 2 kali 3 kali. Makanya di dalam hukum acara disebutkan pengubahannya tetap hanya satu kali, yang dipakai hanya yang perubahan pertama. Itu aja begitu, apalagi perubahan yang dilakukan di persidangan di sini, jelas itu sudah lewat waktu yang lama sekali. Ya, Mengingat sifatnya hanya perincian penjelasan yang mulia, kami mohon bisa kami sampaikan. Izin majelis. ya pokok-pokoknya disampaikan aja secara ringkas. Secara ringkas, pokok permohonan kami adalah terkait adanya daftar pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun belum memenuhi syarat. Dalam hal ini terjadi di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Di sini kami merincikan nama pemilihnya yang mulia dan juga tempat tanggal lahir untuk menunjukkan umur dia dan juga status perkawinannya. Sehingga kami mau menjelaskan bahwa pemilih di bawah umur dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Yang kedua di Kelurahan Waikaro, Kecamatan Loli, ada 2 pemilih yang di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Waikaro, Kecamatan Loli. Kita hanya merincikan itu yang mulia. Ya, itu ya nanti kita nilai lah. Baik yang mulia. Terserah KPU juga mau mereaksi atau tidak, nanti kita yang menilai itu. Yang kedua yang mulia, ditemukannya DPT di TPS 001. Itu di halaman berapa jadinya? Di halaman 8, tidak merubah halaman yang mulia. Di halaman 8. Baik. Terus Di poin 10, 8 10A yang mulia. angka 10. Ya. Kami merincikan nama pemilih dan umurnya yang mulia. Ya, poin berapa itu? 10A. 10A. Ya, terus Oke. Kami menyampaikan nama-nama pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS yang kami ya, kalau permasalahkan. tadinya nggak ada nama itu, kemudian nama muncul nama itu bukan perubahan typo. Penjelasan. Sekali lagi saya sampaikan. Ya. Tadinya kotanya misalnya kota apa berubah jadi kelurahan nama ini juga, itu juga perubahan-perubahan typo. Jadi tolong ini diperhatikan sekali saudara, itu sebagai ini mumpung masih dalam proses begini, saudara sebagai advokat, kuasa hukum itu harus cermat. Ya. Jangan sampai Anda merugikan prinsipal Anda sejak awal. Makanya Anda harus betul-betul menguasai hukum acara. Ya, ini sambil proses belajar. Ya baik, terus Ditemukan DPT di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya di poin C, KPPS di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu tidak memperlihatkan kepada saksi pemilih bahwa sampul yang berisi surat-surat dan formulir masih dalam keadaan tersegel sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 huruf B angka 3 PKPU nomor 18 tahun 2020. Kami juga menegaskan kembali yang mulia, ada penambahan di dalil ini. Kami pertegas sedikit, pelanggaran lainnya adanya berupa tidak dilakukannya pengucapan sumpah dan janji bagi anggota KPPS dan petugas ketertiban sebelum dimulai pemungutan suara sebagaimana diatur pasal 29 huruf A dan pasal 30 huruf A PKPU nomor 18 tahun 2020 yang mulia. ya, terus ada lagi? Adanya salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu, di mana ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan modal C hasil KWK bukti P10 yang mana perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sama dengan pasangan calon urut nomor 3, demikian dengan pasangan
calon nomor urut 1 sama dengan calon nomor urut 4. Kecurigaan kami di sini kami pertegas juga yang mulia. Kecurigaan ini mengingat adanya tren di kecamatan tersebut bahwa hasil pemilihan kami calon pasangan urut 3 memiliki presentasi di atas 50% di seluruh kecamatan kecuali di TPS ini. Kami menegaskan itu saja yang mulia untuk poin ini. Baik, itu di enggak pengubahannya itu, perubahannya itu ada enggak, sudah ditertulis belum? Ini kita cuma penegasan aja yang mulia. Gimana? Nanti akan kita sampaikan secara tertulis yang mulia. Kalau belum, berarti perubahan di sini ya udah dicatat dalam berita acara aja. Yang di poin E yang mulia, KPPS di TPS 001 Desa Manukuku membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja dan mengikat per 10 surat dan terakhir 3 surat suara. Proses penghitungan dilakukan dan ditemukan jumlah suara dalam kotak sejumlah 204. Artinya ada tambahan surat suara dalam kotak tersebut. Itu di halaman berapa itu? Di halaman 10, poin E yang mulia. Nah, Di halaman silakan 10. Prof. Tadi. Ya, coba ya, saudara pemohon, Anda berarti menambah beberapa halaman ya. Kalau Iya, yang kan? kami ada di kami ini, itu yang saudara bacakan itu di halaman 8. Iya. Anda menyebut halaman 10 ya. Iya. Berarti Anda menambah beberapa halaman kan? Penegasan tadi yang kami sampaikan. Iya, Pertanyaan tapi hakim yang Anda jawab. Baik. Anda menambah atau tidak? Menambah. Iya. Itu jadi kan jangan bolak-balik. Baik yang mulia. Kita sudah tegaskan dalam hukum acara, perbaikan Anda itu sudah ada waktunya. Dalam ruang sidang ini hanya typo. Jadi Anda tidak boleh keberatan lagi ya. Anda catat itu posisi hukum acaranya begitu supaya tidak menghabiskan acara. Baik. Ya. Jadi pemohon, termohon dan segala macamnya itu. Oke? Silakan. Jadi karena kami lihat Anda katanya halaman 10, tapi yang dibacakan di perbaikan permohonannya halaman 8. Artinya ada tambahan beberapa halaman. Itu yang tidak dibenarkan. Baik. Adanya penegasan itu merubah. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih Prof. Tadi. Jadi ini perbaikan permohonan itu hanya ada sampai halaman 10. Ya. Kalau perubahan typo ya masih tetap, tapi typonya saja. Nah, Anda yang Anda sampaikan itu kan jadi bertambah. Ini permohonannya kayak begini ini. Itu yang dipunyai oleh teman-teman KPU, pihak terkait dan Bawaslu itu ya ini. Sekarang Anda ubah-ubah lagi. Nah kalau itu diubah-ubah lagi mereka meresponnya gimana? Makanya tidak boleh dilakukan perubahan yang semacam itu, gitu loh. Itu nggak adil namanya. Tapi saudara tadi misalnya pemohon di sini, ini kita mencari keadilan substansial. Keadilan substansial menurut Anda, tapi keadilan yang lain menurut ini kan nggak adil. Oh, dia nggak tahu. Jadi ini semua kayak begini, itu ada di mahkamah dan sudah dikirimkan kepada termohon, pihak terkait juga sudah dikirim kan? Sekarang mereka kamu ubah-ubah lah, mau merespon yang gimana? Itu jadi masalah gitu loh. Jadi ini untuk penting untuk perhatian bersama. Kenapa diatur? Yang dikirimkan kepada mereka semua yang akan merespon permohonan Anda itu permohonan awal yang begini ini dengan perbaikan permohonan ini kayak begini ini sudah dikirim kepada mereka. Mereka itu nanti di dalam persidangan berikutnya merespon ini. Nah sekarang Anda mengubah di sini. Nah mereka kapan punya waktu untuk merespon? Ya kan? Itulah namanya keadilan. Keadilan formal dan substansial. Itu yang harus dipegang. Izin yang mulia. Siapa ini? Kalau diperkenalkan. Apa Anda belum boleh bicara, jadi tidak usah merespon apa-apa. Ya, sekarang silakan sekarang dalil-dalilnya disampaikan. Yang dianggap perubahan tadi dianggap semuanya sudah dibacakan. Oleh karena itu, G. Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sumba Barat memberi gambaran bahwa pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing calon, utamanya pemohon yang berada pada peringkat kedua. Akibat adanya penyelenggaraan pemungutan suara
dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara pemohon, maka sudah sepatutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang bermasalah. Hal ini memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Kada yang menyatakan. Tadi sudah saya sampaikan, jangan dibacakan keseluruhan. Ada poin-poinnya, yang dibacakan poin-poinnya saja. Kita sudah membaca, malah sudah membuat telaah. Mereka juga semuanya sudah membaca. Misalnya dibacakan begini, ya. Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi. Ada pelanggaran administrasi di mana, itu pokok-pokok, jangan dibacakan seluruhnya. Kan yang buat permohonan Anda sendiri. Anda sudah tahu pokok-pokoknya kan? Silahkan pokok-pokoknya saja, jangan dibaca. Sebagai pokok-pokok permohonan kami sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya yang mulia, bahwa adanya pemilih yang menggunakan hak pilih meskipun belum memenuhi syarat. Terdapat DPT di TPS Desa Manukuku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya KPPS yang tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel. Iya, begitu, itu pokok-pokok permohonannya. Apalagi yang belum? KPPS di salah satu di TPS 001 Manukuku Kecamatan Tanah Rigu membuka kotak suara dan menuangkan surat suara dan memasukkan kembali ke kotak suara tanpa dilakukan proses perhitungan. Ketua KPPS di TPS 01 Manukuku Kecamatan Tanah Rigu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih. Ya, itu huruf F kan? Ya, Ya, kata kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten membuktikan semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan tersebut terdapat beberapa sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundangan. Ya, yang terakhir tadi, Yang terakhir, peristiwa di TPS 001 Desa Manukuku itu apa itu? Sehingga saudara minta pemungutan suara ulang itu. ya adanya itu ya, pemilih di bawah umur ya, Oke. yang menggunakan hak pilihnya. Ya, baik. Berarti dalil-dalilnya sudah Anda bacakan, sekarang petitumnya. Petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat nomor 247 Ya, garing dan PL seterusnya, yang perlu ya. dibacakan yang mulia, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS bermasalah, utamanya di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tanah Rigu dan TPS 001 Kelurahan Waikaro Kecamatan Oli Kabupaten Sumba Barat. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Nah, ini kayak gini ini petitumnya tidak berubah sama sekali sesuai dengan perbaikan permohonan. Ya, sudah ada lagi yang akan disampaikan? Cukup ya? Cukup yang mulia. Baik, kalau cukup sekarang sudah semua, Prof. Saldi atau yang mulia Pak Manahan ada yang akan disampaikan? Silakan, Prof. Saldi dulu. Cukup? Pak, yang mulia Pak Manahan cukup? Baik, kalau begitu 3 pemohon sudah menyampaikan perbaikan permohonannya. Sebelum menginjak acara yang lain, ini kita akan sahkan yang sudah diverifikasi, kecuali bukti tambahan yang jumlahnya banyak tadi kan kita harus verifikasi, jadi nanti akan disahkan bersamaan dengan bukti pihak termohon. Besok lain kali untuk kesempatan persidangan yang pertama seperti ini,
Kalau ada bukti tambahan dari saudara-saudara, segera pada pagi hari diserahkan supaya bisa diverifikasi. Ya, baik. Untuk perkara 19 dulu, karena agendanya itu yang pertama mestinya 19. Oke, ini ada satu yang harus kita minta klarifikasi. Pada daftar alat bukti, bukti P7 coba dilihat, bukti P7. Perkara 19. Perkara 19, pada daftar alat bukti P7 itu tertulis TPS 001. Tetapi bukti fisiknya itu tertulis TPS 003. Yang betul yang mana ini? Yang betul itu di daftar alat bukti atau yang betul bukti fisiknya? Yang betul bukti fisiknya yang mulia. Nah, kalau begitu menyesuaikan bukti fisiknya ya. Baik yang mulia. Baik, jadi yang betul pada daftar alat bukti P7 itu sebetulnya TPS 003 gitu ya. Baik yang mulia. Baik. Sekarang mau disahkan, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P12. Betul? Betul yang mulia. Betul. Yang dikoreksi bukti P7 di daftar tertulis TPS 001 tapi sebetulnya TPS 003. Betul? Betul yang mulia. Betul, sudah diverifikasi, disahkan. Terus kemudian yang kedua, saudara sudah tidak ada bukti lagi kan? Cukup itu kan? Ada tambahan lagi yang mulia. Loh, gimana tambahannya? Tadi kami sudah masukkan ke ini. Ada. Nah, itu belum ada daftar buktinya dan belum ditandatangani. Nanti segera selesai sidang ini, nanti berurusan dengan panitera, ya. Baik yang mulia. Nanti diverifikasi dulu, baru disahkan kemudian. Sementara yang disahkan ini dulu ya. Tapi batas waktu kalau ini nanti siang ini jam 12 itu tidak ada, dianggap buktinya hanya ini. Baik yang mulia. Ya. Baik, sekarang perkara 24. Saudara mengajukan tambahan bukti banyak kan? Yang akan disahkan nanti, ini belum diverifikasi. Nah, daftar buktinya hanya 3 rangkap. Tadi kurang 1. Ya, nanti ditambahkan. Ya, itu nanti akan disahkan pada sidang kemudian yang kedua. Sekarang yang sudah dianukan ada catatan ketidaksesuaian penomoran antara daftar bukti dengan buktinya fisik. Misalnya P3, bukti P4, terus kemudian P8, P18, P19 hanya 1 rangkap. Betul ya? Nanti dikompliti. Sekarang yang saya sampaikan, saudara mengajukan bukti sementara ini yang sudah lengkap P1 sampai dengan P20. Betul? Baik, disahkan P1 sampai dengan P20 dengan catatan yang ketidaksesuaian tadi nanti disesuaikan. Ya, disahkan. Kemudian yang berikutnya perkara nomor 50. Perkara 50, saudara mengajukan bukti tidak ada catatan, sudah sesuai semua. P1 sampai dengan P85. Betul? Ya, baik. Sudah ada tambahan alat bukti lagi, sudah ya? Cukup, baik. Disahkan P1 sampai dengan P85. Baik, sebelum saya akhiri, ya, sekarang berkas-berkas tadi tolong dibagikan kepada termohon dan pihak termohon, meskipun baik, saya sahkan sambil membagikan itu. Pihak terkait dalam perkara nomor 19
Kabupaten Sumba Barat hadir? Pihak terkait perkara 19 tidak hadir? Tidak ada ya. Kemudian perkara nomor 24 Kabupaten Malaka, pihak terkaitnya Dr. Simon Nahak dan Louis Luki ada? Hadir yang mulia. Baik. Kemudian pihak terkait dalam perkara 50 Kabupaten Manggarai Barat, Edi Statius Endi dan Dr. Julianus Wengmeskes ada? Ada yang mulia. Ada, baik. Saudara ditetapkan sebagai pihak terkait, ya. Termasuk pada perkara 19 ditetapkan sebagai pihak terkait, ya. Jadi pada persidangan yang berikutnya, saudara sudah bisa hadir dan duduk di depan ini, ya. Ini pihak terkait di situ, dan saudara nanti pada sidang berikutnya diminta untuk memberikan keterangan. Jadi nanti urutan sidang berikutnya, jawaban pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, ya. Baik. Tapi saudara sudah langsung begitu masuk, tidak di situ, tapi saudara sudah di depan. Sudah. Saya Izin yang mulia. Persidangan untuk perkara ini, perkara 24, itu persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Februari. Ini perkara 24 dulu. Senin 1 Februari 2001 pukul 8. Karena tes antigennya sudah lewat dari 3 hari, maka saudara harus datang pagi hari untuk dilakukan tes antigen lagi. Kecuali ya Anda bisa saja nanti punya hasil tes antigen sebelumnya tapi masih berlaku. Ya, kalau Anda tidak punya, saudara harus datang pagi untuk diantigen lagi supaya jangan terlambat datang di sini dimulai jam 8. Juga untuk pihak terkaitnya. Ya. Agendanya mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan mendengarkan keterangan Bawaslu. Kemudian untuk perkara 19. Perkara 19 sidang ditunda. Nanti Senin 1 Februari 2001 pukul 8 dengan agenda yang sama, mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan pihak terkait, dan mendengarkan keterangan Bawaslu. Ya, tadi sama supaya antigennya masih berlaku atau di antigen di sini. Kemudian untuk perkara 50, ini sama hari Senin tanggal 1 2021, tapi jamnya pukul 11.00. Ya, saya ulangi, untuk perkara 50, Senin 1 Februari 2021 pada pukul 11.00 dengan agenda yang sama. Dan saudara tidak perlu dipanggil kembali melalui panggilan tertulis. Pengumuman ini, penundaan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Ya. Jadi saya ulangi, pengumuman penundaan ini sudah dianggap sebagai panggilan yang resmi. Jadi sudah tidak ada lagi panggilan secara tertulis. Nanti saudara jangan sampai menyampaikan bahwa oh saya belum dapat panggilan. Ini sudah panggilan resmi. Ya, yang dilakukan di dalam persidangan dan itu tercatat di dalam risalah persidangan hari ini. Ya. Ada yang akan disampaikan dari pemohon? Atau sudah cukup semua? Yang mulia, izin yang mulia. Yang mulia. Sebentar, satu-satu. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Siapa yang anu? Izin yang mulia. Dari penasihat hukum perkara nomor 19. Ya? 19. Online ini, online. Pemohon. Penasihat hukum dari perkara nomor 19. Ya, kenapa? Mohon izin yang mulia tambahkan, kami dari penasihat hukum pemohon perkara nomor 19
ada tambahan bukti 3. Pihak terkait atau Mungkin pemohon itu? lupa teman di situ Pemohon yang yang izin. memberitahukan bahwa pemohon ada sudah ada di penambahan sini. bukti ada 3. Jangan disambungkan, pemohon yang ada di daring tidak bisa ada bicara. Kecuali dia tidak hadir. Di sini ada 19. Kenapa 19 itu? Itu prinsipal ya, tadi ada yang mau disampaikan. Bisa nggak bisa? Anda sudah jadi kuasa hukumnya kok prinsipal nyampaikan lagi di sini. Apa yang akan disampaikan? Sudah mau disampaikan secara langsung di persidangan. Ya, Anda aja nanti apa yang akan disampaikan. Ya. Untuk apa kehadiran Anda di sini secara luring? Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Yang mulia, Mana ini? perkara 24. Perkara 24 dari pihak Ini untuk pihak perkara 24 apa ya? pihak terkait. Ya, Kita pihak kenapa? terkait. Pihak terkait mohon untuk agak. Kenapa? Semuanya ditunda sama kan? Kenapa? Apa yang sampaikan aja? Perkara 24, kenapa? Jadi hanya minta untuk agendanya apa sama dengan perkara 19 sama 50. Loh, tadi sudah disampaikan. Untuk perkara 24 itu siapa saja, apakah pemohon, apakah termohon, apakah Bawaslu atau pihak terkait, diadakan pada hari Senin 1 Februari 2021 pukul 8. Agendanya apa? Kalau hari ini pemohon yang bicara, besok itu tiga-tiganya bicara. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Udah? Udah, terima kasih yang mulia. Baik, ada lagi? Yang mulia izin dari calon pihak terkait yang sudah ditetapkan menjadi pihak terkait. Kami minta pertegasan berapa? aja. Pihak terkait nomor berapa itu? 50 yang mulia. Ya, kenapa? Kami minta pertegasan aja karena tadi pagi kami sudah juga punya surat keterangan sudah di PCR, tapi tetap harus di antigen di sini. Jadi besok kami juga ibaratkan dapat surat berarti udah harus diizinkan masuk yang mulia. Jadi begini. Minta pertegasan aja. Ya. Jadi begini, mestinya semuanya harus antigen di sini. Ya. Tapi karena yang di antigen itu terlalu banyak sehingga tadi mundur-mundur. Sekarang silakan kalau Anda masih punya surat antigen yang resmi yang masih berlaku, antigen itu berlaku hanya 3 hari kan? Hanya 2 hari, 2 hari Anda masih berlaku, dan kemudian pada waktu Anda diperiksa temperaturnya sehat, antigen surat itu masih bisa berlaku. Tetapi kalau ada indikasi keraguan-keraguan terhadap surat itu, Anda nanti bisa dicek antigen lagi. Di sini ya. Ini untuk kepentingan dan keselamatan kita bersama. Ya, ada apa lagi? Cukup ya? Baik. Ada lagi yang akan sampaikan? Ada yang mulia. Dari mana? Dari kuasa termohon perkara nomor 50. Ya. Baik yang mulia, terima kasih. Berkaitan dengan kita minta penegasan saja berkaitan dengan permohonan dari pemohon tadi, yang dipakai itu adalah permohonan yang awal karena perbaikan itu sudah lewat waktu. Ya, berikut berkaitan dengan alat bukti karena bisa jadi yang dalam perbaikan yang sudah tidak dipakai lagi tadi, bukti itu juga dipakai. Misalnya dari bukti P185. Apakah terkait dengan bukti-bukti itu yang berbeda dengan perbaikan awal itu tetap dipakai atau tidak? Ya. Anda harus memilah sendiri nanti. Siap, ya mulia. Ya kan? Kemudian kalau itu dalilnya masih di dalam permohonan awal dan alat buktinya, ya itu dipakai. Tapi kalau ternyata buktinya misalnya P85 itu adalah bukti untuk perbaikan permohonan yang tidak dipakai, ya Anda sudah nggak usah nanggapi lagi, ngapain nanggapi kan gitu kan? Baik, itu terserah Anda. Terima kasih yang mulia. Ya. Selanjutnya kami mohon untuk insage yang mulia.
Oh boleh? Siap. Ya, diizinkan insage, tapi nanti pihak pemohon kalau mau bersama-sama melakukan insage juga boleh, ya. Tetapi Anda nanti akan didampingi dari pihak di sini. Siap. Ya, oleh kepanitraan ya. Ya. Baik. Jadi insage boleh dilakukan atas persetujuan hakim. Pengajuan permohonannya dilakukan di dalam ruang sidang. Itu? Ada lagi? Cukup semuanya? Gimana? Izin Yang Mulia. Bentar, kalau ada yang masih ngomong, ada yang ngomong, jangan ngomong lagi. Terima kasih Yang Mulia. Tentang insage melanjutkan dari kuasa termohon 50 tadi. Surat permohonan yang Mulia maksudkan? Tidak pakai surat permohonan, tapi langsung di dalam persidangan. Bisa dilakukan. Begitu selesai persidangan ini, silahkan melakukan insage. Ya, nanti didampingi oleh panitera pengganti dan pemohonnya untuk menyaksikan bersama. Ya, baik. Ada lagi tadi dari mana? Cukup. Kalau cukup, maka Prof. Aldi ada yang mau sampaikan, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini untuk Bawaslu ya, kami hanya mengingatkan bahwa keterangan Bawaslu itu keterangan yang berkait dengan dalil pemohon. Ya. Jadi Anda menerangkan itu ada kaitannya dengan dalil pemohon. Jadi kalau Anda menerangkan tidak ada kaitannya dengan dalil pemohon, itu nggak akan dipertimbangkan nanti ini. Jadi Anda menjawab bukan melaporkan. Ini jelas ya. Menjelaskan atau menerangkan apa yang didalilkan oleh pemohon. Bagaimana Anda melakukan pengawasan terhadap yang didalilkan itu? Apa yang Anda lakukan? Terima kasih Pak Ketua. Baik. Jadi penjelasan Prof. Saldi tadi, untuk Bawaslu di sini statusnya adalah pemberi keterangan. Pemberi keterangan biasanya selama ini Bawaslu menceritakan dari awal. Kita melakukan ini, sosialisasi ini itu nggak perlu, ya, karena apa? Persidangan sekarang ada line-nya yang jelas, dibatasi waktunya. Oleh karena itu, nanti silahkan Anda, kalau tertulis menceritakan semuanya silahkan, tapi yang disampaikan dalam persidangan ini, Anda hanya menyampaikan pokoknya saja, yang merespon dari apa yang didalilkan oleh pemohon. Ya, baik, sudah cukup. Ada lagi, Bro? Yang mulia, Pak Manan, cukup. Baik, kalau begitu, terima kasih pemohon perkara 19, 24 dan 50. Terima kasih para